Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat Terbesar dari Mengampuni. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami seringkali sulit untuk mengampuni orang lain yang telah menyakiti kami. Kami diingatkan dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh pengampunan. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami yang begitu besar melalui pengorbanan Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar dari kasih-Mu yang tiada batas ini. Bantulah kami untuk membuka hati kami dan mengampuni orang lain, seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami percaya bahwa ada berkat yang luar biasa bagi kami ketika kami memilih untuk mengampuni. Kami percaya bahwa kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mengalami kedamaian dan kebebasan yang datang dari pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak luput dari rasa sakit hati dan kekecewaan akibat perbuatan dari orang lain. Mudah bagi kita untuk menyimpan rasa marah, rasa dendam, bahkan kita ingin membalasnya. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain, seperti yang Tuhan ampuni kepada kita. Mengampuni ini bukan berarti melupakan apa yang sudah pernah terjadi, tetapi melepaskan rasa sakit hati dan kemarahan, dan memilih untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Saudaraku, di balik pengampunan pada sesama, tersimpan rahasia berkat terbesar dari Tuhan, yaitu pengampunan Tuhan pada dosa-dosa kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini bagaikan mutiara hikmat yang menyingkapkan rahasia agung dalam hidup orang Kristen. Di balik pengampunan kepada sesama kita, tersimpan berkat terbesar dari Tuhan, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Ayat ini diawali dengan penegasan Yesus, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Frasa yang berkata karena, hal ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang tidak terpisahkan. Mengampuni orang lain bukan hanya tindakan mulia, tetapi juga kunci untuk membuka pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Saudaraku, perumpamaan tentang hamba yang berhutang 2.000 talenta dan hamba yang berhutang 100 dinar. Saudaraku dapat baca dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Hal ini semakin memperjelas akan hal ini.
Hamba yang berhutang 2.000 talenta meskipun telah diampuni oleh tuannya, tetapi hatinya tetap keras dan tidak mau mengampuni hamba yang lain yang berhutang padanya yang nilainya cuma 100 dinar kepadanya. Akibatnya, ia pun kembali dipenjarakan oleh tuannya karena hamba yang berhutang sangat banyak pada tuannya yang sudah dibebaskan itu, yang sudah dibebaskan utangnya itu. Dia hamba yang berhati jahat, tidak memiliki belas kasihan. Cerita ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita di zaman sekarang ini. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita, maka kita pun sedang menutup pintu pengampunan Tuhan atas diri kita sendiri. Hati yang keras dan tidak mau mengampuni bagaikan batu yang menghalangi aliran kasih dan pengampunan Tuhan. Di sisi lain, ayat 15 mengingatkan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Frasa yang berkata tetapi, hal ini menunjukkan kontras yang tajam. Penolakan untuk mengampuni membuka jalan bagi penolakan Tuhan untuk mengampuni juga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengampunan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Luka hati, soal kekecewaan, dan juga amarah yang besar seringkali menyelimuti hati kita. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa pengampunan adalah perintah Tuhan dan pengampunan adalah kunci untuk menerima pengampunan Tuhan bagi hidup kita juga. Bagaimana kita dapat mengampuni? Yang pertama, ingatlah pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita yang jauh lebih besar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak terhingga itu menjadi teladan bagi kita untuk kita dapat mengampuni orang lain. Yang kedua, berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mengampuni membutuhkan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita bisa memiliki hati yang penuh kasih, hati yang lapang dada untuk mudah memberikan pengampunan kepada sesama kita. Yang ketiga, fokuslah pada pertobatan, bukan pada balas dendam. Ketika kita fokus pada pertobatan dan pemulihan hubungan, hati kita pun akan terbebas dari dendam dan kebencian. Langkah pertama, memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu mengendalikan hidup kita di sekarang ini. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang yang bersalah. Jika memungkinkan, bicarakan dengan orang yang telah menyakiti kita dan ungkapkan perasaan kita. Hal ini dapat membantu proses pengampunan terjadi dan pemulihan hubungan bisa dipulihkan kembali. Yang kelima, bersabarlah saudaraku. Mengampuni itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan suatu proses. Jangan berkecil hati jika kita masih terasa sulit untuk mengampuni orang lain. Teruslah berdoa, teruslah berusaha dengan pertolongan Tuhan. Kita pasti akan dimampukan untuk bisa melepaskan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sesungguhnya memberi pengampunan kepada orang lain akan mendatangkan banyak berkat bagi diri kita sendiri. Di antaranya, yang pertama, membebaskan diri dari beban dendam dan kebencian. Hati yang penuh dengan dendam dan kebencian hanya akan membawa beban dan penderitaan dalam hidup kita. Mengampuni dapat membebaskan kita dari belenggu tersebut dan membawa damai sejahtera ke dalam hati kita. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan orang lain. Mengampuni akan membuka jalan untuk terjadinya pemulihan hubungan yang tadinya retak dan dapat mempererat tali kasih dengan sesama kita. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan kepada sesama adalah kunci untuk menerima pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita belajar mengampuni, kita pun menjadi teladan dan berkat bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saudaraku, banyak orang beranggapan bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi dan mengampuni, atau memilih tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Tidak sedikit pula yang menganggap sepele arti dari pengampunan, padahal mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Perintah Tuhan ini mutlak bagi kita. Maka ketika kita melepaskan pengampunan, kita sedang menaati perintah Tuhan pada kita. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka kita sedang melawan perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa mudah dilakukan dalam mengampuni? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melepaskan pengampunan pada sesama kita. Bukankah dosa kita yang begitu besar yang membawa kita dalam kematian yang kekal sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga melalui Yesus Kristus kita menerima keselamatan yang kekal? Mengampuni berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balas. Hal ini akan menghapuskan dan tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti pula membuang jauh-jauh, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku, Mazmur 103 ayat 12 bagaikan oase yang menyegarkan di tengah padang pasir luka dan dendam dalam hidup seseorang. Ayat ini menyatakan janji yang indah dari Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Pengampunan digambarkan sebagai tindakan yang membuang dosa dan membuang kesalahan sejauh-jauhnya. Bagaikan jarak dari timur dan barat, suatu jarak yang tidak terhingga. Ini melambangkan kasih Allah yang tidak terbatas, yang mengampuni dosa kita tanpa mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Marilah kita belajar untuk mengampuni dengan sepenuh hati, bukan hanya demi kebaikan orang lain, tetapi juga demi kebaikan kita diri kita sendiri
dan demi hubungan kita dengan Tuhan. Di balik pengampunan, tersimpan rahasia berkat yang terbesar, yaitu pengampunan Tuhan dan damai sejahtera yang kekal yang sudah kita terima. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi dalam hidup kita sekarang ini. Apakah ada orang yang perlu saya ampuni saat ini? Apa yang membuat saya sulit untuk mengampuni orang lain? Bagaimana saya dapat belajar untuk mengampuni dengan sepenuh hati? Apa berkat yang telah saya terima dalam hidup saya karena mengampuni orang lain? Ingatlah saudaraku, bahwa mengampuni adalah tanda kematangan iman dan kekuatan kasih terpancar dari hidup kita. Memberi pengampunan kepada orang lain adalah tindakan kasih yang sangat kuat. Ini bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi sesungguhnya juga banyak manfaat. Kita sedang membangun diri kita, iman kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Dengan mengampuni, kita membuka jalan untuk berkat dicurahkan dalam hidup kita. Kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan sukacita, dan hubungan kita akan terjalin semakin dekat dengan orang lain dan tentunya dengan Tuhan. Mengertilah saudaraku, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia akan membantu kita untuk kita dapat mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita, baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbebani. Kami mengakui bahwa kami sering menyimpan dendam dan kepahitan terhadap orang lain yang telah menyakiti kami. Rasa sakit hati ini bagaikan rantai yang mengikat kami, membuat kami sulit untuk merasakan damai dan kebahagiaan. Ya Tuhan, kami rindu untuk dibebaskan dari belenggu ini. Kami ingin belajar untuk mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa dalam mengampuni, kami akan menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Engkau. Ajarkan kami ya Tuhan, bagaimana cara untuk mengampuni. Bantulah kami untuk melihat orang lain melalui mata kasih-Mu. Bantulah kami untuk memahami kelemahan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Bantulah kami untuk melepaskan rasa sakit hati dan dendam dan menggantinya dengan kasih dan pengertian. Beri kami kekuatan untuk melangkah maju dengan hati yang bersih dan bebas. Bantulah kami untuk tidak lagi terikat pada masa lalu, tetapi untuk fokus pada masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain dan menunjukkan kepada mereka bahwa pengampunan adalah kunci untuk kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami melayani, dimanapun kami beraktivitas. Biar kami memakai hidup kami
untuk memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa-dosa lainnya, biarlah dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Tuhan Engkau akan menjamah dan memberi penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi kami, ya Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.